Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya bagi para youtuber pemula seperti saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu terus bisa mencurahkan ide-ide kreatifnya yang bermanfaat bagi orang lain. Pada kali ini juga saya kembali lagi ngobrol di depan kamera sendiri, hanya untuk membicarakan hal-hal yang ya dibilang penting gak penting sih sebetulnya. Tapi mudah-mudahan aja apa yang saya bicarakan pagi ini ada manfaatnya buat khususnya yang nonton video ini, uh, bisa memberikan apa ya, inspirasi ataupun motivasi. Mudah-mudahan saya sih berharap seperti itu. Cuma yang lebih penting sebetulnya sih, saya karena ini ngobrol sendiri depan kamera, jadi lebih ke sebenarnya untuk saya sendiri. Adapun bagi orang yang mau mendengarkan ada manfaatnya dari video ini, ya syukur alhamdulillah. Jadi dipersingkat aja, topik pagi ini yang mau saya bicarakan adalah mengenai bagaimana mengatasi masalah per-YouTuban, karena ini ada hubungannya dengan dengan aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Jadi yang pertama saya akan membahas kembali mengenai masalah viewer atau yang subscribe. Jadi saya ingatkan kembali, khususnya bagi para pemula seperti saya, jangan fokus, jangan dilalaikan oleh mengejar view atau yang suka. Untuk sekarang abaikan saja dulu. Tapi yang lebih penting kita sekarang fokus bagaimana kita lebih mencurahkan ide kreatif kita, dan nanti mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang lain. Jadi begini, saya cuma membicarakan diri saya sendiri aja sih sebetulnya. Salah satu contoh, subscriber saya sampai hari ini udah 1 minggu berjalan nih. Saya evaluasi ada penambahan tiap harinya tuh cuma satu aja, nggak banyak sih. Ya kalau kita ngejar ke sampai 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tayang, itu kayaknya masih jauh kemana-mana. Cuma bukan itu yang mau saya bicarakan. Tapi dari penambahan 1 subscriber, kemudian dengan banyak bertambahnya yang nonton video-video yang saya sajikan, itu merupakan suatu kepuasan tersendiri. Jadi permasalahannya bukan di masalah di berapa banyaknya yang subscribe, yang suka sama kita, tapi bagaimana aktivitas kita itu tiap hari itu. Ya gini deh, asumsinya seperti ini. Kalau misalkan kita sebagai pemula tiba-tiba langsung subscribe
yang subscribe kita tuh banyak, tapi kemudian selanjutnya cuma satu-satu, itu kayaknya kepuasannya berbeda dengan kayak macam saya sekarang nambah satu hari satu aja gitu. Akhirnya ya syukur-syukur sampai apa namanya memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Cuma kalau saya sekarang udah nambah satu aja udah bersyukur banget tuh. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya kita dari situlah, dari yang subscribe satu itulah kita bisa lebih, artinya lebih semangat lagi dan bisa lebih menggali ide-ide kreatif kita kan gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang masih subscribernya sedikit seperti saya, udah nggak usah khawatir, santai aja. Segala sesuatu itu tumbuh enggak langsung besar, tapi semuanya awalnya dari kecil. Contohnya gini, semua penciptaan makhluk ini juga awalnya dari kecil, bukan dari besar. Apalagi sesuatu yang diciptakan manusia, itu udah hukum alam. Jadi nggak usah gimana ya, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan lah kan gitu. Yang penting kita sekarang terus aktivitas jalan terus, kemudian ide-ide kreatifnya digali lagi, sehingga nanti minimal ada buat kita untuk koleksi pribadi sih sebetulnya, bahwa kita pernah mengabadikan momen-momen yang baik itu yang suka maupun duka, lagi gabut atau enggak lagi bete apa segala macam dah kan kayak gitu, sehingga nanti kita bisa memutar ulang kembali kejadian-kejadian itu. Terus pada pagi ini saya cuma sedikit menjelaskan mengenai filosofi saya itu sebetulnya karena dunia kerja saya di laut. Jadi kadang-kadang saya suka memperhatikan yang namanya itu ikan. Jadi kalau ikan itu dia hidup di air laut. Teman-teman tahu sendiri kan air laut tuh asin kan. Tapi kenapa ikan itu kalau dimakan nggak asin? Coba. Dari situ maknanya apa sebetulnya? Kita harus agak berpikir sedikit lah gitu kan. Ya bener kan, ikan itu kalau nggak dikasih garam nggak bakalan asin, tetap aja tawar. Padahal ikan itu hidup di air yang asin. Ini ikan laut loh ya, bukan ikan air tawar, ikan air laut. Jadi saya ambil makna dari kehidupan ikan itu. Jadi begini, dimanapun kita hidup, ya kan, di lingkungan apapun kita hidup, jadi tetap kita tidak boleh terpengaruh. Terus teman-teman mungkin bertanya, terus apa hubungannya dengan sekarang kegiatan YouTuber? Nyambung nggak? Enggak kali ya? Ada lah sedikit nyambung. Nyambungnya di mana? Gini, saya jelasin. Kan lingkungan YouTuber tahu sendiri kan,
berbagai channel, berbagai karakter, berbagai macam orang menyajikan apa segala macamnya itu kan, dengan apa eh, apa tuh ininya, pamornya udah berbeda-beda kan. Jadi kita sendiri sekarang nggak usah nggak usah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Jadilah diri sendiri gitu. Yang penting kembali lagi kita ya udah tetap terus semangat berkreasi, menggali ide-ide yang kreatif. Itu aja yang paling penting. Abaikan dulu view orang, komentar orang. Ya kalau komentar sih mungkin kita harus kita pikirkan ya, karena itu salah satu untuk masukan buat kita bisa lebih lagi membuat apa video-video yang bermanfaat kan gitu. Kemudian kalau masa subscribe, ya itu kan tergantung orang. Masa kita harus maksa-maksa orang harus subscribe? Tapi sih saya juga kadang-kadang suka maksa-maksa juga sedikit sama orang. Cuma sebagian aja sih. Nah makanya untuk saya sih berharap bagi yang menonton video saya ini, khususnya bagi pemula, minta tolong komentarnya dicantumin channel YouTube-nya atau linknya. Nanti saya akan subscribe. Ya nggak apa-apa kan, lumayan. Tambahan satu dari saya. Ya nggak? Kalau ya kalau nggak keberatan sih kan gitu. Jadi kalau kita sama-sama pemula jangan saling mendahului dah kan kayak gitu. Jadi tolong bagi pemula apa namanya, cantumkan juga link YouTube-nya, channel YouTube-nya apa, nanti saya subscribe, dan insya Allah nanti juga saya bantu untuk ke apa namanya ngasih tahu ke teman-teman yang lain seperti itu. Jadi begitu sahabat YouTuber pemula. Jadi tadi kembali lagi ke ikan, hiduplah seperti ikan, dia bisa mampu apa namanya nggak terpengaruh dengan lingkungan seperti itu. Intinya kita jangan jadi produk lingkungan, tapi harus memproduksi lingkungan, begitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kebahagiaan itu sejatinya di mana sih sebetulnya kan gitu. Kalau menurut saya kebahagiaan itu sejatinya ada dalam diri sendiri. Sebetulnya di sana, di sini, di situ, sebenarnya di sini-sini aja. Cuma masalahnya hanya lorong waktu aja yang berjalan. Contoh, dulu kita kecil, remaja, kemudian masa tua. Ya kita gini-gini aja, cuma lorong waktu aja yang berjalan. Lorong waktu masa kecil, lorong waktu masa remaja. Kita lorong waktu itu yang berjalan. Seperti contoh orang ke mall ya kan, naik eskalator tuh dari pertama yang dilihat dia apa seperti itu. Yang kedua semakin tinggi dia yang dilihat apa seperti itulah. Padahal barang itu di situ-situ aja sebetulnya. Cuma lorong waktulah yang berjalan. Jadi intinya pergunakan waktu yang singkat ini yang paling penting nih. Pergunakan waktu yang singkat ini diisi dengan hal-hal yang satu bermanfaat buat diri sendiri, kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu teman-teman. Oke.
Sebenarnya banyak sih yang mau saya sampaikan juga, bukan saya sampaikan sih, ngobrol depan kamera sendiri kayak gini, lama kelamaan jadi asik juga saya ngobrol depan kamera ini. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua, khususnya buat saya pribadi. Dan jangan lupa komentarnya dan cantumkan YouTube kalian di komentar saya. Nanti saya subscribe. Oke guys, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.